Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid. Pada konten kita kali ini, kembali kita akan mengulas tentang drama peperangan antara Halyana Ilmiati Daud, Jumadil, dan juga Hamiruddin. Masing-masing mereka adalah sebagai bupati, wakil bupati, sekda, dan juga sebagai ketua DPRD. Menarik apa yang kemarin diunggah oleh banyak mediator kita, oleh banyak aktivis kita, bahkan oleh banyak birokrasi kita, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Halyana dalam hal ini, dalam memporak-porandakan birokrasi versi sekda, dan juga dalam memutasi pejabat versi pejabat yang dinonjok kemarin setelah ada mutasi pejabat yang dilakukan oleh Halyana. Juga dalam waktu yang sama kemarin beredar ada komplain dari Jumadil sebagai sekda yang mengatakan bahwa dalam perombakan mutasi pejabat ini itu sangat syarat kepentingan. Artinya kemarin sempat bahkan diuraikan sangat detail oleh Pak Sekda, ada satu jalur, ada satu mekanisme hukum yang dilanggar oleh Bupati Wakatobi perihal bagaimana memutasi kepala badan PDAM dan juga kepala dinas BKD. Katanya kemarin kepala dinas BKD adalah sebagai satu bahan uji coba dalam merotasi kepala dinas yang ada di daerah kita. Yang kedua lagi, yang keempat ya, itu terkait dengan statement dari Ketua DPRD kita yang menohok, yang hari ke hari, dari waktu ke waktu, menunjukkan tupoksinya sebagai tukang ngomong di media, tukang ngomong di dewan, di legislatif tentunya, dalam memperbaiki, dalam mengkritisi apa yang menjadi kebijakan dari Halyana selaku bupati. Maka drama perang antara sekda, antara bupati, antara wakil bupati, dan juga DPRD hari ini memanas, dan kita disuguhkan, kita sebagai masyarakat yang mau menganalisis apa yang sedang terjadi di daerah kita. Lalu rupanya ini menimbulkan satu diskusi dan juga polemik. Kenapa? Bahkan ada 4, 01, 02, 03, dan 04 ini, mereka masing-masing menunjukkan ambisi mereka terhadap bagaimana maju berkembangnya daerah kita. Tentu saja mereka bisa beralibi, mereka bisa bersepakat, mereka bisa berpendapat bahwa ini adalah tupoksi kerja kami, tupoksi kerja bupati, tupoksi kerja wakil bupati, tupoksi kerja sekda, dan juga tupoksi kerja dari ketua DPRD. Tetapi perlu dibayangkan, perlu diingat oleh kita semua, bahkan oleh yang dari 01 sampai 04 tadi, bahwa mengelola kabupaten kita, mengelola daerah kita, tentu saja harus didasarkan pada suatu ketulusan hati, kepada satu perbuatan yang tidak menimbulkan banyak kegaduhan. Maka kalau kita kemudian merujuk kepada bagaimana spektrum daripada Kabupaten Wakatobi kita, bagaimana menawaitu Bupati Wakatobi dalam membangun daerah kita tercinta ini, tentu saja ada banyak disclaimer, ada banyak sekali hambatan, dan bukan saja masyarakat pribadi yang kemudian memberikan kritiknya kepada Bupati. Ada statement yang sangat keras dari Ketua DPR, ada statement yang bahkan sangat keras dari Sekda Kabupaten Wakatobi perihal bagaimana kemudian salahnya Bupati Wakatobi menandatangani surat SK, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang telah sebelumnya disodorkan ke Pak Sekda, tapi Pak Sekda menolak untuk tidak menerbitkan tanda tangan oleh karena ada kesalahan teknis dalam proses pembuatan SK. Bisa saja perihal kesalahan tersebut adalah tentang kesalahan nomenklatur atau bahkan kesalahan daripada Bupati Wakatobi menyampaikan niat baik tersebut
kepada sekda. Pada akhirnya sekda angkat tangan dan tidak menyetujui apa yang diminta oleh bupati waktu itu. Secara terselubung dan sudah dibeberkan oleh sekda bahwa bupati memang sudah memberikan inisiasi, sudah menyodorkan itu. Ini persoalan gampang, ini persoalan bisa saja. Ayolah, sekda tanda tangan. Tapi sekda kemudian membeberkan itu dan tidak menandatangani. Artinya, memang secara implisit maupun eksplisit kita di masyarakat kabupaten yang ada di daerah memang akan menganggap bahwa kepemimpinan di daerah kita, bupati, wakatobi, dalam hal ini semua birokrasi sedang ada yang tidak baik-baik saja. Artinya sedang terjadi kekacauan yang dilakukan oleh mereka yang merupakan birokrat. Mereka yang birokrat-birokrat kita, mereka yang elit-elit politik kita yang menginisiasi adanya suatu kegaduhan. Siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau kita bisa menyaksikan secara kasat mata bahwa apa yang terjadi hari ini antara perseteruan sekda dan juga bupati, yang sampai hari ini juga ada kasus yang menjadi tergugat adalah Bupati Wakatobi oleh mantan kepala bagian PDAM, oleh Pak Jakaria, yang sebelumnya dinonjok ini, yang pada akhirnya juga terakhir ada komentar dari Pak Sekda bahwa ini salah. Tentu saja kita masyarakat akan menganggap bahwa ini ada apa yang terjadi di Kabupaten Wakatobi, sehingga ada keributan, ada kegaduhan yang bahkan yang menjadi pelopor utama dari kegaduhan itu adalah mereka-mereka yang ada di daerah. Mereka-mereka yang ada di tampuk kekuasaan. Sekda loh, orang nomor 3 di kabupaten. Bupati, orang nomor 1, orang 02, 01 ada wakil bupati juga. Yang terakhir bergerak sendiri-sendiri tanpa ada instrumen kekuasaan, tapi mengambil inisiatif untuk membangun Kabupaten Wakatobi dengan cara bagaimana mungkin seorang bupati, seorang wakil bupati pisah ranjang sebelum menginjak tahun kedua. Jadi belum cukup 2 tahun, bupati dan wakil bupati masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Bupati dengan programnya, wakil bupati dengan juga instrumennya sendiri, tanpa menggunakan kekuasaan, tanpa menggunakan embel-embel sebagai wakil bupati. Bagaimana kita tidak mengklaim bahwa ini adalah suatu kegaduhan? Ditambah dengan bagaimana DPR, legislator kita, kemudian mengamati apa yang terjadi di Kabupaten Wakatobi. Menurut ketua DPRD kita, tidak saya tambah, tidak saya kurang, ada yang tidak beres. Ada kegaduhan, ada masyarakat yang kemudian tumpang tindih dalam mengambil kebutuhan mereka, kepentingan masyarakat. Itu bahkan di zaman kepemimpinan Haliana, itu tidak digaransi baik oleh Bupati Wakatobi. Itu perspektif dari DPR. Nah, kita kemudian yang telah mengusung, kita yang telah mempercayakan pilihan kita di tahun kemarin sebagai ketua DPR, sebagai anggota DPRD kita yang secara nomenklatur undang-undang mereka adalah sebagai pengawal aspirasi kita, sudah berbicara mengenai ada kesalahan bupati. Jadi orang yang kita suruh untuk berbicara mengenai aspirasi kita kemarin di DPR, melalui legislatif, melalui badan kehormatan mereka, melalui tugas pokok dan fungsi mereka, melalui ketua DPR-nya sudah mengatakan bahwa bupati kita tidak baik, bupati kita tidak becus. Lantas apalagi yang harus kita bisa dapatkan terkait dengan apa yang menjadi statement-statement yang dikeluarkan oleh bupati Kabupaten. Saya pikir kita harus cerdas melihat apa yang sedang terjadi di Kabupaten Wakatobi. Selaku orang yang kemudian sempat memilih anggota DPR, kita bahkan semua kita punya kesempatan kemarin, diberikan hak konstitusi kita untuk memilih figur, ada 25 figur yang masuk ke DPRD kita, yang masuk sebagai perwakilan kita untuk mewakili suara kita, mewakili telinga kita, mewakili mewakili kulit kita untuk merasakan apa yang sedang terjadi. Loh, hari ini yang kita wakili sudah mengeluarkan statement bahwa bupati kita ada yang tidak beres. Sekarang kita mau percaya siapa? Nah, sehingga
Berdasarkan apa yang kemudian kita saksikan hari ini, mulai dari drama perang ada 01, 02, 03, 04 ini, semoga para elit politik kita tidak hanyut dalam konflik, dalam politik kejam ini, sehingga masyarakat juga bisa terurus baik. Rumah sakit dengan tarif yang sangat gede-gedean, kita lupa. Bos, kemarin sangat mencengangkan perspektif Merdeka Sehat yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Wakatobi. Kalau kita bisa jujur mau akui, tidak kemudian kita mau tambah-tambah, tidak kemudian kita mau kurang-kurangi, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada Bupati Kabupaten Wakatobi, perihal Merdeka Sehat, tolong untuk sesegera mungkin dievaluasi terlebih awal. Oleh karena memang akan ada beredar terus informasi bahwa ada Merdeka Sehat, biaya rumah sakit murah. Tapi orang yang kemudian tidak ke rumah sakit umum kita. Tidak ada orang yang kemudian memastikan bahwa rumah sakit kita memang iya, ternyata sudah murah. Loh, saya kemarin secara terang-terangan sudah sangat menyaksikan, bahkan saya pegang kwitansi, ada di foto-fotonya. 1 hari, 1 malam berobat 10 juta lebih, bos. Ada alibi yang dilakukan oleh si pasien ini, bahwa kalau bukan karena ada saya punya keluarga perawat di rumah sakit, biayanya 10 juta, maka dipotong 50%. Boleh. Artinya, kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh perawat dan juga petugas rumah sakit, maka ada 5 juta per malam. 5.404.000 per malam. Nah, bayangkan sinkronnya dengan Merdeka Sehat yang selalu digempar-gemborkan oleh Bupati Wakatobi. Merdeka Sehat, atau kita malah terjajah secara kesehatan. 5.404.000, bos, per malam. Operasi dia. Memang kita akan ditanya apa yang menjadi kendala sehingga kemudian mahal. Mungkinkah operasi? Ya, operasi. Tapi apakah mungkin semahal itu? Mana andil dari Pemda untuk membantu mengurangi beban yang diderita oleh masyarakat kita yang mengidap penyakit? Mana ada Merdeka Sehat kalau yang terjadi adalah satu kebohongan, satu kepura-puraan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Tidak saya menuduh hanya melulu Bupati Wakatobi, tapi semua yang terlibat aktif dalam Pemda hari ini. Yang terjadi adalah kong kali kong sesama mereka hanya kemudian untuk membesarkan perut mereka. Lalu terjadi hal demikian. Sehingga kong kali kong kepada masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa. Jadi sebelum masuk kepada tahap politik ini, pada tahun 2023 akan ada tahapan sampai kemudian tahun 2024. Tolong Bupati Wakatobi dan semua jajarannya untuk kembali memperhatikan bagaimana dasolen dan dasin yang terjadi di daerah kita. Jangan mencele-mencele. Jangan karena menganggap bahwa Anda sudah bupati, sudah terpilih, lalu Anda tinggal memikirkan bagaimana nasib Anda, bagaimana kehidupan Anda yang layak, bagaimana anak istri Anda. Tidak begitu seharusnya memimpin, tidak begitu seharusnya menakodai daerah. Justru apa yang kemudian menjadi sakitnya masyarakat, apa yang menjadi pendengaran masyarakat, apa yang dicium oleh masyarakat, itu yang akan kemudian menjadi trigger dari setiap apa yang menjadi kebijakan Anda sebagai orang di pemerintahan, orang yang di daerah. Nah, sekarang tidak ada semangat itu. Trigger Bupati Wakatobi untuk membangun Wakatobi, untuk membangun kesejahteraannya, itu tidak nampak, tidak terlihat. Terlihat sih, tapi hanya pada tataran tim, tataran pengurus pemenangan kemarin, tataran birokrasi yang juga kemarin sama-sama dengan Bupati. Sementara di pihak lain diinjak semua batangnya. Bagaimana mungkin kita bisa maju dengan satu perspektif yang dilakukan oleh Bupati Wakatobi? Saya pikir kita semua harus sehat, berpolitik iya, tapi membangun juga.
apa yang menjadi beban kita sebagai bupati, sebagai elit politik juga harus dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tidak karena keadilan itu harus ditetapkan kepada orang yang kawan saja, yang musuh jangan. Bukan begitu. Demikian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.